Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan satu pengajaran firman Tuhan. Jikalau saat ini kita sedang dilanda oleh satu pandemi virus yang cukup berbahaya yang bernama COVID-19 atau virus corona, saudaraku, saya akan kembali belajar dari tulah di Mesir. Saudaraku, jadi COVID-19 ini terjadi merupakan satu bencana massal di muka bumi. Saudaraku, pada saat zaman Musa ini ada juga satu bencana yang berwujud wabah sakit penyakit. Tepatnya ketika tulah yang ke-6 terjadi. Ini ditulis dalam Keluaran pasal 9, tulah bara. Saya akan membacakan Keluaran pasal 9 ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Fir'aun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadi bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Ayat 10. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Fir'aun. Kemudian Musa menghamburkan ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu, sebab ahli-ahli itu pun kena bara sama seperti semua orang di Mesir. Ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Saudaraku, pada saat itu terjadi satu tulah wabah penyakit yang besar di Mesir yang disebut sebagai barah di sini, saudaraku. Barah itu, saudaraku, menyerang manusia juga hewan, saudaraku. Kemudian wabah yang cukup besar pada saat itu yang terjadi karena firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa, saudaraku, ini tidak membuat Fir'aun itu menjadi bertobat. Saudaraku, jadi dianggap barah yang merupakan wabah, yang sebetulnya itu merupakan satu firman yang diucapkan melalui Musa. Firman Tuhan yang diucapkan melalui Musa sehingga menimbulkan wabah penyakit bara. Saudaraku, ini dianggap oleh Fir'aun itu sebagai sesuatu yang alami dan biasa. Saudaraku, jadi Fir'aun tidak kemudian teringat hatinya kepada Tuhan. Tidak menjadi takut kepada Tuhan. Juga tidak, saudaraku, juga tidak meminta kepada Musa untuk berdoa agar tulah itu segera dicabut, tidak. Tetapi Fir'aun menganggap itu sebagai keadaan biasa, keadaan alami. Saudaraku, demikian pula saat ini saya terbuka ini menyatakan kepada saudara, jikalau virus COVID-19 ini, saudaraku, merupakan warning kepada pemimpin-pemimpin dunia. Pertama, sebetulnya ini merupakan satu warning supaya pemimpin-pemimpin dunia itu memberikan kelonggaran untuk umat-umat Tuhan beribadah, kemudian menjalankan ibadah dengan baik, membangun tempat-tempat ibadah, menjamin kebebasan beribadah dengan adil. Saudaraku, karena ibadah orang Kristen, orang percaya itu bukan sesuatu yang mengganggu. Ibadah orang Kristen itu bukan sesuatu yang mengganggu, bukan sesuatu yang merugikan. Saudaraku, oleh karena itu tidak seharusnya kalau satu negara atau satu wilayah dimanapun di dunia ini mempersempit adanya ibadah di dalam kekristenan. Saudaraku,
Jadi ini saudaraku, warning pertama, supaya pemimpin-pemimpin dunia memberikan kelonggaran untuk umat-umat Tuhan beribadah. Saudara mungkin melihat di China, saudaraku, pertama kali virus itu muncul, saudaraku, bagaimana di sana anak-anak Tuhan diperlakukan. Kemudian di negara-negara terdampak, saudaraku, ini warning kepada pemimpin-pemimpin dunia pertama, supaya mereka memberikan satu kelegaan, keleluasaan kepada orang-orang Kristen untuk beribadah. Saudaraku, jadi mungkin ini pada takut untuk menyampaikannya, tapi saya harus menyampaikan karena ini suara Roh Kudus, saudaraku. Jadi adanya COVID-19 ini, saudaraku, atau virus corona COVID-19 ini, satu, merupakan warning kepada pemimpin-pemimpin dunia supaya mereka memberikan kelonggaran untuk umat Kristen beribadah kepada Tuhan. Jangan menghimpit lagi, karena ibadah orang Kristen itu tidak merugikan, tidak mengancam, tidak ada kekerasan di dalamnya, saudaraku. Ibadah itu adalah ibadah kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Saudaraku, jadi ini pertama. Ini merupakan satu warning kepada pemimpin-pemimpin dunia supaya memberikan kelegaan, kelonggaran kepada orang-orang Kristen untuk beribadah. Kemudian yang kedua, saudaraku, ini juga ada satu pesan bahwa Tuhan akan melepaskan umatnya dari perbudakan hawa nafsu dunia, iblis, dan antikris. Saudaraku, jadi Tuhan ingin melepaskan umatnya dari cengkeraman perbudakan. Kalau selama ini anak-anak Tuhan itu diperbudak di dunia ini, saudaraku, karena pekerjaannya yang begitu asik, dia lupa kepada Tuhan. Dia lupa untuk beribadah. Saudaraku, menganggap pekerjaannya itu lebih penting daripada Tuhan. Saudaraku, jadi ini yang membuat, saudaraku, Tuhan itu meluncurkan satu bencana massal. Saudaraku, kalau umat Tuhan sudah ditambat, saudaraku, sudah diperbudak oleh dunia ini, sehingga saudaraku untuk beribadah saja dia merasa sulit, saudaraku. Jadi ini yang membuat Tuhan itu meluncurkan satu bencana massal untuk muka bumi ini, saudaraku. Jadi ini yang kedua, Tuhan ingin melepaskan umatnya dari perbudakan hawa nafsu dunia, dari cengkeraman hawa nafsu dunia yang seolah-olah indah tetapi menjauhkan kepada Tuhan. Jadi ada dua pesan ini yang inti. Kemudian yang ketiga, ini juga warning kepada umat Tuhan sendiri supaya jangan terlalu terpesona dengan keindahan dunia dan hawa nafsu, saudaraku. Jadi selanjutnya, kalau pertama tadi warning kepada pemimpin-pemimpin dunia supaya memberikan kelegaan, keleluasaan, fasilitas yang mudah untuk orang Kristen beribadah, saudaraku. Kemudian yang kedua, Tuhan ingin melepaskan umat Tuhan dari perbudakan duniawi, dari pekerjaan-pekerjaan yang mengikatnya sehingga dia melupakan Tuhan. Kemudian yang ketiga, ini warning kepada umat Tuhan sendiri supaya jangan terlalu terpesona dan terikat dengan keindahan dunia. Saudaraku, ingat ini baik-baik, saudaraku. Jadi sebagai umat Tuhan yang sadar bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, saudaraku, saudara harus lebih mencintai Tuhan daripada keindahan dunia ini. Saudara melihat betapa banyaknya orang-orang yang menjadi murtad karena terpikat oleh keindahan dunia. Berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus karena terpikat oleh kenikmatan dan keindahan dunia, oleh hawa nafsu dan iblis. Saudaraku, jadi ini warning kepada umat Tuhan sendiri supaya tetap teguh sampai akhir. Jangan terpesona dan terikat dengan harta. Jangan terpesona dan terikat kepada keindahan dunia, karena dunia ini dalam sekejap bisa dihancurkan oleh Tuhan.
keindahan yang semula dipuja-puja dalam sekejap menjadi kota mati, dalam sekejap menjadi redup, menjadi gelap seketika. Saudaraku, jadi ada 3 peringatan dari Tuhan melalui terjadinya bencana massal virus COVID-19 ini. Mungkin ini kurang banyak disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, tetapi hal ini secara jujur dan terbuka saya sampaikan kepada saudara, karena ini merupakan satu peringatan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin dunia, supaya mereka memberikan kelonggaran, kelegaan, kebebasan beribadah kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang Kristen, saudaraku, memberikan satu keadilan, memberikan satu perlindungan, memberikan satu keadilan dalam menjalankan ibadah, membangun tempat ibadah, dan lain sebagainya. Saudaraku, ini satu peringatan dari Tuhan. Kita jangan takut, saudaraku. Bahkan kalau di dalam cerita, di dalam penyakit bara tadi, saudaraku, ini bara itu tidak memandang pejabat, tidak memandang rakyat, tidak memandang siapapun. Bisa kena, saudaraku, bara ini. Bahkan ahli-ahli sihir yang ada di dekatnya Fir'aun itu terkena. Pejabat-pejabatnya Fir'aun terkena, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena ini satu rencana Tuhan untuk memberikan satu peringatan kepada dunia. Bebaskan umat Tuhan untuk beribadah. Bebaskan orang Kristen untuk menjalankan ibadahnya. Berikan kebebasan, berikan kemudahan. Maka engkau akan dilepaskan dari virus COVID-19 ini. Saya katakan di dalam nama Yesus. Kalau pemimpin-pemimpin dunia memiliki tekad seperti ini, membebaskan, memberikan keleluasaan kepada umat-umat Tuhan untuk beribadah, COVID-19 akan dicabut oleh Tuhan. Saudaraku, kemudian yang kedua, Tuhan ingin melepaskan umatnya dari perbudakan duniawi, dari pekerjaan-pekerjaan yang mengikat, yang membuat umat-umat Tuhan jauh. Kemudian yang ketiga, warning kepada jemaat Tuhan sendiri supaya jangan terikat dan terpesona dengan keindahan dunia, dengan kekayaan dunia. Saudaraku, sebab keindahan-keindahan dunia ini ditiup Tuhan dalam waktu sekejap bisa menjadi kota mati, menjadi sesuatu pemandangan yang mengerikan. Kalau tiap hari kota itu menjadi indah, tempat pelesiran, tempat piknik, saudaraku, tapi hari-hari ini kita lihat tempat-tempat itu merupakan satu tempat yang mengerikan. Ribuan mayat diusung di dalam truk, saudaraku. Itu dulunya tempat yang indah, yang dipuja-puja orang, saudaraku. Tetapi ketika Tuhan hendak melepaskan umatnya, saudaraku, tempat yang dipuja-puja, yang dianggap sebagai keindahan dunia itu ditiup oleh Tuhan menjadi satu kegelapan yang mengerikan, saudaraku. Dan yang terakhir, yang sangat penting, saudara harus ketahui bahwa terjadinya COVID-19 atau virus corona ini, saudaraku, ini merupakan pertanda dari dekatnya akhir zaman. Memang kitab Wahyu pasal 1 belum digenapi, tapi akan segera digenapi. 7 tahun terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan segera kita jelang. Tetapi sekarang kita belum masuk, saudaraku. Jadi ini merupakan satu pertanda dekatnya akhir zaman. Tuhan akan segera mendatangkan tangan kanannya. Saudaraku, saya akan membacakan Keluaran pasal 7 ayat 4 dan 5. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tangan kananku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang-orang Israel dari tengah-tengah mereka. Amin, saudaraku. Jadi ini merupakan tangan Tuhan, saudaraku. Nanti kalau kita sudah menyadari akan hal ini, apalagi saya bersyukur kalau pemimpin-pemimpin dunia kemudian insaf bertobat, memberikan keleluasaan kepada orang Kristen untuk beribadah, memberikan jaminan yang
pasti perlindungan, saudaraku, maka virus ini akan segera berakhir, saudaraku. Akan tetapi kalau bandel, saudaraku, ini akan dilanjutkan dengan datangnya tulah selanjutnya yang akan membuat bulu kuduk semakin merinding, saudara. Kalau melanjutkan dari tulah di Mesir, tulah yang ke-6, nanti selanjutnya ada tulah yang ke-7, itu hujan es api, hujan es dan api, saudaraku, dan luar biasa. Nanti semakin dahsyat, semakin dahsyat. Jadi saya masih berharap bahwa pemimpin-pemimpin dunia, baik yang di dalam Tuhan ataupun tidak di dalam Tuhan Yesus, memberikan kelegaan kepada orang-orang Kristen untuk beribadah, sehingga virus ini akan segera berakhir. Sungguh, virus ini di tangan Tuhan, yang mengendalikan juga Tuhan, saudaraku. Kalau Tuhan mau berhenti, berhenti, saudaraku. Tetapi kalau masih mengeraskan hati, virus ini nanti akan disusul dengan satu tulah yang lebih dahsyat lagi, yang akan menggentarkan bulu kuduk. Karena di akhir zaman Tuhan akan segera mengangkat tangan kanannya. Dia akan mengangkat 7 bintang, 7 hamba Tuhan, yang kalau bernubuat apapun dari mulutnya akan digenapi. Saudaraku, bernubuat bencana, bernubuat banjir, bernubuat gempa bumi, bernubuat wabah penyakit, bernubuat meteor jatuh, akan digenapi oleh Tuhan. Merekalah yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Aku akan mendatangkan tanganku, saudaraku. Ini adalah awal kita menjelang dari kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 saya akan membacakan. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagikan matahari yang terik. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, adanya bencana massal yang melanda kita saat ini merupakan satu pertanda dekatnya akhir zaman, bahwa Tuhan akan segera mengangkat tangan kanannya, menyatakan tangan kanannya untuk memberitahukan tentang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, saudaraku. 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah ini nanti merupakan pelaksana dari penghukuman 7 meterai, pelaksana dari penghukuman 7 sangkakala, dan pelaksana penghukuman dari 7 cawan murka Allah. 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah ini juga adalah manusia, hamba-hamba Tuhan yang terpilih di antara bangsa-bangsa, saudaraku. Dan kegerakan ini nanti akan bermula dari Indonesia, saudaraku. Jadi kegerakan akhir zaman, diutusnya 7 bintang, 7 hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatukan gereja Tuhan, untuk menguduskan, menyucikan gereja Tuhan, kemudian menjangkau bangsa Israel, kemudian, saudaraku, menghukum dunia dengan 7 meterai, kemudian juga menghukum dunia dengan 7 sangkakala, dan menghukum dunia dengan 7 cawan murka Allah. Itu nanti juga dilakukan oleh ucapan mulut hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman tersebut, yang disebut sebagai 7 bintang atau 7 gembala atau 7 guru dalam Wahyu pasal 10 di sana dikatakan. Saudaraku, jadi sebagai orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menyerukan saudara, jangan takut dengan COVID-19, meskipun saudara juga harus berhati-hati, penuh hikmat. Jangan kemudian karena saudara percaya Yesus terus mencobai Tuhan, datang ke tempat terbuka dengan menantang, saudaraku, menantang bahaya, memegang sesuatu yang tidak seharusnya dipegang, saudaraku. Kita harus berhikmat supaya, saudaraku, karena dengan hikmat ini kita akan diselamatkan. Dengan hikmat dan makrifat Tuhan kita akan diselamatkan, dan penyakit itu akan berlalu. Sekali lagi yang terpenting saya sampaikan kepada pemimpin-pemimpin dunia ini, kalau pemimpin-pemimpin dunia ini menyadari bahwa adanya
wabah COVID-19 ini merupakan satu peringatan dari Tuhan. Dia memberikan keleluasaan kepada orang Kristen untuk beribadah, menjamin kebebasan beribadah, memfasilitasi, mempermudah saudaraku pendirian tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Saya berkata di dalam nama Yesus, saudaraku, nanti COVID-19 ini akan segera berakhir. Tuhan yang meniupkan, Tuhan sanggup menghentikan itu, saudaraku. Jadi ini pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Seperti Musa, saudaraku, pada saat dia mengatakan tulah tentang bara, saudaraku. Dia, coba bayangkan, Musa di mana kira-kira pada saat bara itu terjadi? Musa nggak kena, saudaraku. Kemudian juga Israel yang masuk di dalam rencana Allah, saudaraku, yang ada di tanah Goshen, tanah penggembalaan tanah Goshen, itu juga tidak kena, saudaraku. Tetapi virus ini memiliki tujuan khusus. Penyakit bara pada saat itu punya tujuan khusus, saudaraku. Bukan untuk Musa, bukan untuk orang-orang yang akan masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu, tetapi untuk orang-orang yang memang keras kepala, super ngeyel, yang kalau diberitahu menolak, kalau diberitahu tentang kebenaran menentang, saudaraku. Jadi itulah hikmah dari apa yang kita alami saat ini. Kiranya kita semua memiliki kerendahan hati untuk segera mengambil sikap bahwa ternyata manusia sangat lemah. Pemimpin-pemimpin dunia itu pun di hadapan Tuhan sangat lemah. Cuma dengan virus kecil seperti ini sudah kalang kabut. Apalagi nanti dengan 21 malapetaka akhir zaman, saudaraku, alangkah luar biasanya. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.